Baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan ada dua nikmat yang sangat fundamental, yang sangat besar, yang kebanyakan manusia itu tertipu oleh dua nikmat itu, terhalangi untuk bersyukur dan terhalangi untuk menggunakannya dalam kebaikan. Nikmatani magbubun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal farag. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu, terhalangi oleh nikmat tersebut. Apa itu? As-sihah wal farag, nikmat sehat dan nikmat waktu. Ya, sehat dan waktu, kata Rasulullah, itu adalah dua nikmat yang kebanyakan manusia melupakannya, terhalang untuk mengingatnya, tertipu oleh kedua nikmat tersebut. Pertama adalah kesehatan. Sehat ini martamenia, kadang-kadang kita melupakannya. Baru kita merasa sehat itu adalah nikmat yang sangat besar ketika kita Allah takdirkan sakit. Gigi ini kita baru merasakan betapa nikmatnya ketika sakit gigi, bener gak? Sakitnya luar biasa kan. Jadi bohong tuh artis dangdut siapa, Meggy Z. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, padahal ternyata faktanya enggak. Sakit gigi pun enggak mau gitu temennya. Ya, kemudian juga kaki ini baru kita rasakan betapa nikmatnya kaki ketika sakit kaki. Mau duduk pun susah, mau sholat pun susah, gitu ya. Dan sebagainya. Semua tubuh kita ini baru kita rasakan nikmat ketika sakit. Oleh karena itu, maka kita hari ini ketika sedang sehat, sadari betapa nikmatnya sehat. Kita bisa ke masjid, melangkahkan kaki, kita bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak. Kalau sedang sakit kan makan gak enak, tidur tak nyenyak. Kita bisa berolahraga, ke pasar, belanja, aktivitas, usaha, kerja, bisnis. Itu karena kesehatan kita. Maka sadari hari ini betapa luar biasanya, betapa besarnya nikmat sehat itu. Nah, maka lihat orang, banyak yang berusaha untuk sehat, benar gak? Tapi kebanyakan berusahanya sehat fisik, ya martamania. Padahal sejatinya semua hal itu harus sehat. Pertama, kita harus sehat pikiran. Kalau kita sebelum itu martamania, kalau kita ingin melihat dulu substansi atau filosofis makna sehat, ya, dalam bahasa Arab itu ya asihah. Jadi sehat itu ya kata adopsi, gitu ya, kata serapan dari bahasa Arab, dari kata asihah. Kalau kita ingin lihat asihah itu kata dasarnya adalah dari kata soha. Ada hadis sohi gitu ya, ada hukum di fikih sah, makbul, mabrur, ada sah. Nah, apa tuh soha? Soha itu artinya adalah benar atau sesuai. Kenapa sehat diambil dari kata soha, benar? Maka salah satu yang fundamental agar kita sehat adalah kita harus benar. Kalau tadi ingin sehat pikiran, maka kita harus benar berpikir, yaitu orang-orang yang senantiasa berpikir yang positif. Kemudian juga sehat hati, ya, benar dalam manajemen kolbu,
benar dalam positif atau feeling, rasa. Kemudian sehat fisik, benar dalam mengelola kehidupan kita gitu ya, olahraga, istirahat dan seterusnya, nanti kita bahas insya Allah. Kemudian juga jangan lupa kita pun harus sehat finansial, sehat fesak, sehat fisik dan sehat fesak, sehat finansial berarti benar dalam manajemen keuangan, baik sumber ataupun distribusi. Yang pertama nih, benar atau sehat pikiran, artinya orang yang benar berpikir, senantiasa berpikir positif. Ya, ini contoh, teman-teman ya, contoh. Kalau misalnya kita sedang jalan kaki, tiba-tiba ada motor atau mobil nyerempet, cepet. Pilihannya dua, berpikir positif atau negatif. Yang negatif pilihannya ya bertolak pinggang, dia marah-marah gitu ya, laknat, gagal balik, bahkan mungkin bahasa kasar ya, goblok dan sebagainya, mohon maaf. Keluar tuh ngelaknat. Setelah laknatnya, setelah marahnya selesai, kira-kira kepala dingin atau masih jengkel, masih panas katanya. Nah, kan gitu. Sampai rumah masih panas. Diceritain tuh sama istri, mah, tadi bapak keserempet motor, caliwuran dan sebagainya. Sehingga yang tadinya jengkelnya hanya kita, sekarang jengkelnya berdua dengan istri. Si anak pun dengar, bertiga sama anak. Si istri belanja ke warung, di warung banyak ibu-ibu, cerita ke ibu-ibu, akhirnya yang jengkel, yang panas sekarang bertambah gitu ya, sekomplek tuh bertambah. Itu karena efek apa? Efek negative thinking gitu. Tapi coba kalau pilihannya adalah positive thinking, berpikir yang positif, serempet, kita bilang Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin dia sedang buru-buru karena istrinya hendak melahirkan. Mungkin dia sedang buru-buru karena ibunya dikabarkan meninggal. Maka setelah kita berpikir tersebut, kepala adem, makanya dingin. Sampai ke rumah gak akan banyak yang jengkel, bahkan gak ada yang jengkel. Nah, orang yang berpikir positif itu orang yang sehat pikirannya. Kedua, orang yang optimis itu sehat pikirannya. Orang yang menatap hari esok, lusa dan masa depan dengan penuh keyakinan, gak ragu, gak khawatir, gak takut yang berlebihan. Makanya, karena orang takut yang berlebihan kepada sesuatu yang belum terjadi. Besok bagaimana ya? Lusa. Nanti bagaimana ya? Itu orang yang sehat, tidak sehat pikirannya. Ya, maka kita berlindung pada Allah dari kekhawatiran yang berlebih pada sesuatu yang belum terjadi. Kadang-kadang ketakutan kita itu nggak terjadi. Takut ini, khawatir, ternyata setelah dilalui, dijalani, nggak terjadi. Ya, gitu makanya. Maka orang yang sehat pikirannya itu adalah orang yang optimis hidupnya, yakin hidupnya, begitu.